Eh, Hasil diskusi kami semalam itu karena memang mulai dari pengumpulan awal, penyelidikan sampai naik sidik itu dilakukan di sana gitu ya. Dan kami diminta ke sana itu dalam rangka koordinasi dan supervisi gitu ya. Itu jadi tentunya sesuai dengan permintaan kami ke sana ya. Permintaan yaitu menanyakan dari teman-teman penyidik sini menanyakan tadi bagaimana sih tata cara supervisi dan lain-lainnya seperti itu. Kita hanya menjelaskan seputar itu karena kami yakin juga terkait dengan kemampuan melakukan investigasi ya penyidikan itu penegak hukum atau penyidik yang ada di Kortas maupun di Direktorat Kriminal Khusus itu juga memiliki kemampuan yang mumpuni gitu. Artinya seperti itu. Jadi tidak atau belum dibahas terkait dengan masalah itu. Jadi lebih banyak kita membahas terkait bagaimana sih proses untuk tadi koordinasi dan supervisi. Ya kita jelaskan sesuai dengan yang ada di Undang-Undang 19 tahun 2019. Kemudian dari Mas Jonathan, ini bisa nggak kalau misalkan sidiknya di tempat lain itu ya, kemudian penuntutannya di sini. Ini saya kasih contoh yang sudah jadi gitu, yang pernah dilakukan di sini. Ada perkara kalau salah pengadaan bibit bawang itu di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur ya. Nah karena penanganannya itu berlarut-larut di sana tidak selesai, dilakukanlah koordinasi. Jadi koordinasi itu nanti tim yang dari sini yang terdiri dari ada penyidik, ada penuntut umum ya seperti itu di bawah koordinasi dari Kedeputian Korsub datang ke sana, menemui penyidiknya di sana, ditanya bagaimana perkaranya dan lain-lainnya. Kemudian datang juga ke penuntut umumnya. Ya, yang datangi itu kalau Polda ya ke Poldanya, ke Krimsusnya gitu ya. Kemudian ke Kejatinya. Kalau itu di Polres berarti ke Polresnya, penyidik Polres yang didatangi. Bagaimana sih proses penyidikannya sehingga berkasnya bolak-balik dan lain-lain. Nah, kemudian datang juga ke Kejaksaan Negerinya di sana. Ini kenapa? Apakah unsurnya belum terpenuhi? Nah, ada juga biasanya oh ini ahlinya kurang dan tidak ada di daerah situ gitu. Misalkan ahli yang agak khusus, misalkan konstruksi, tentang konstruksi apa gitu, harus dari Jakarta misalkan ahlinya itu. Nah, kami bisa membantu itu dalam rangka koordinasi itu, membantu nanti dihadirkanlah ahlinya ke sana ya untuk membantu memenuhi pemenuhan unsur-unsur pasalnya seperti itu. Nah, kalau misalkan ini masalahnya terkait dengan pembuktian tadi, misalkan ini buktinya harus dicek dulu nih asli apa enggak. Misalkan tadi logam yang susah nih, kayak platinum, enggak ada di sana ya kita bantu gitu seperti ini atau mungkin yang lainnya seperti itu. Nah, kalau nanti setelah dilakukan koordinasi ya sana masih juga tetap gitu ya kita tunggu 3 bulan misalkan. Setelah itu koordinasi ini tahap-tahapannya ya yang saya ketahui terkait koordinasi dan supervisi. Kalau tetap masih belum jalan juga perkaranya gitu kan. Nah, kemudian wah ini susah nih kalau gini. Gitu kan diputuskanlah sama teman-teman di Kedeputian Korsub ini susah. Karena mungkin ada suatu hal yang tidak bisa dijelaskan non teknis, ya udah kita ambil alih. Nah, seperti perkara pengadaan bawang itu benih bawang di Malaka diambil alihlah sama kita. Nah, diambil alih di sini itu karena di sana sedang penyidikan, ya diambil alihnya di proses penyidikan di sini. Dilakukan penyidikan lagi di KPK gitu ya, dengan penyidik KPK. Jadi semua yang di sana berkas-berkas termasuk bukti-bukti yang sudah barang bukti yang sudah disita dilimpahkanlah ke penyidik KPK. Ada bukti pelimpahannya dan lain-lain, limpahkan semuanya. Di sini dibuat lagi sprindik yang ada di sini. Kita terbitkan lagi surat perintah penyidikan yang ada di
kita menyebutkan nama-nama penyidiknya yang ada di sini. Nanti teknis lebih jelasnya nanti Pak Dirdik bisa tambahkan. Nah, prosesnya ya kalau udah di sini ya seperti biasanya gitu, proses seperti itu. Nah, nanti rekan-rekan bisa cek, alhamdulillah untuk perkara yang itu udah selesai gitu ya. Nah, selesai, udah inkrah bahkan gitu ya, udah inkrah dan lainnya. Jadi begitu prosesnya. Gitu. Jadi nggak bisa serta-merta, wah ini kayaknya nggak bakalan bener nih, enggak. Jadi kita lihat dulu prosesnya seperti apa, kemudian juga dilihat kenyataannya gitu. Apa nanti dikaitkan dengan amanat undang-undang atau norma-norma hukum yang ada di Undang-Undang 19 tahun 2019 sebagai acuan yang memberikan kewenangan kepada KPK. Demikian. Itu mungkin yang lain silakan Mas. Ya. Terima kasih Pak Deputi. Bisa menambahkan tadi dari Mas Wahyu untuk yang pertanyaan ideal atau enggak ada pejabat itu kita tidak komentari yang perkara lain ya kita. Kemudian yang kewansing memang betul ada penyitaan dari Ketua DPRD. Jadi saya tegaskan jumlah yang disita berdasarkan berita acara penyitaan tim yang di lapangan itu 12.000 SGD. Jadi memang ada perbedaan dengan yang keterangan-keterangan lain. Jadi ini masih ditelusuri terkait jumlah uangnya seperti apa. Karena dari bendahara, dari petani-petani SK anggota koperasi juga masih ditelusuri terus kan. Jadi jumlahnya memang akan terus bertambah. Kemudian menyambung tadi masih di Kuansing, Mas Yus, apakah itu ada permintaan atau seperti apa? Ya itu sedang didalami. Tapi faktanya memang Bupati sudah mengakui membawa. Tapi apakah kemudian itu membawa dengan niat untuk terkait permintaan rekomendasi atau tidak, itu kan tergantung nanti di proses yang sedang berjalan ya. Kemudian yang langkat, jadi ada, ini mungkin istilahnya sama dengan yang di Sukoharjo ya, itu ya, ada lintas kepala daerah juga, ada perbuatan seperti yang sama ya, kita akan kembangkan juga seperti apa, tapi apakah model-model ini juga terjadi di Langkat, ya tentunya kami akan selain penindakan kita juga akan ada upaya-upaya pencegahan untuk mengembalikan mungkin ke tata kelola pemerintahan yang baik itu seperti apa gitu. Tapi nanti apakah sistemnya memang sama seperti di Sukoharjo, kita akan lihat perkembangan ke depan. Yang berikutnya untuk pengambil alihan, tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Pak Deputi, jadi betul kita memang pernah ada pengambil alihan. Ini bukan untuk mengomentari yang perkara yang di sana ya, tapi contoh bahwa pengembalian itu memang dilakukan sebagaimana persyaratan yang ada di pasal 10 tadi yang dijelaskan oleh Pak Deputi. Jadi di situ ada kriteria-kriteria KPK bisa melakukan pengambil alihan. Jadi bukan hanya katanya atau asumsi-asumsi, padahal sebetulnya memang mereka bisa menjalankan itu. Jadi tidak bisa seperti itu. Jadi memang betul-betul itu kondisinya ya seperti yang diamanatkan undang-undang. Misalkan beberapa persyaratan itu ini tidak kunjung selesai, berlarut-larut. Jadi antara penyidik di kepolisian dan di kejaksaan di suatu tempat itu terjadi P19 terus. Nah seperti itu bisa Korsup masuk, itu pun tidak langsung diambil alih. Jadi ada prosesnya tadi yang disampaikan Pak Deputi, kita supervisi dulu, mungkin masing-masing melakukan gelar, baik gelar oleh di penyidik maupun gelar oleh tim JPU, ini seperti apa petunjuk-petunjuknya. Jadi ada persyaratan-persyaratan memang yang kemudian diputuskan KPK bisa melakukan pengambil alihan. Teknis seperti apa, tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi. Dan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Deputi, Pak Direktur. Jadi nanti teman-teman bisa membuka kembali Undang-Undang 19 2019 khususnya di pasal 6 dan pasal 10A berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi KPK yang berkaitan dengan fungsi koordinasi dan supervisi. Pak Deputi, Pak Direktur, sepertinya kita harus memberikan kesempatan buat teman-teman jurnalis membuat karya-karya jurnalis terbaiknya, karena sudah banyak update ya yang disampaikan oleh Pak Deputi dan Pak Direktur, tidak hanya terkait dengan perkara Sukoharjo. Jadi kayaknya ada sedikit nih buat Mas Wahyu tadi, apa namanya
pesan di balik amplop itu. Kan gitu kan? Gitu kan? Jadi kami berpesan kalau penerima amplop serahkanlah ke Direktorat Gratifikasi, ya segera seperti itu. Jadi nanti dinilai, jangan berpikir bahwa diserahkan ke gratifikasi itu diambil itu ya enggak. Kalau itu memang dari Direktorat Gratifikasi menyatakan itu tidak masuk konteks gratifikasi, itu akan dikembalikan itu ke yang melaporkan, dan seperti itu. Jadi segera serahkan kepada Direktorat Gratifikasi. Kemudian yang tadi kekhawatiran Mas Bayu ya, Wahyu. Ini istrinya dulu istri residivis gitu ya. Nah, kita berbaik sangka saja bahwa ini person itu beda orang gitu ya. Semoga saja enggak begitu, dan semoga nonton sekarang nih, karena gitu. Ini kan juga istrinya kan seperti itu yang di Sukoharjo ini. Nah, jadi kenapa dilakukan penindakan sama kita, kan pasti ada nanya kenapa sih KPK itu melakukan OTT terus. Nah, ini seperti ini kan kalau mungkin nonton ya. Jadi ada filosofi. Nonton lagi kan gitu kan. Nah, itu kan pertahanan terbaik itu adalah menyerang kan gitu. Walaupun sudah pulang ke Brazil. Gitu kan? Iya. Bertahan terus ya, Kapten Nasio. Ah itu, ntar dulu nih. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Nah, itu berarti pencegahan terbaik itu adalah dengan penindakan, gitu, supaya mereka gentar dan jerak tidak melakukan itu. Semoga nonton kan gitu ya, Mas Wahyu ya. Baik, terima kasih Pak Deputi. Terima kasih Pak Direktur dan juga kawan-kawan jurnalis yang terus setia membersamai dan mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi. Kami cukupkan untuk kegiatan konferensi pers terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan di wilayah Kabupaten Sukoharjo dan juga beberapa update penanganan perkara KPK yang sedang berjalan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.